Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah karya literasi yang sangat menyentuh hati. Karya ini berbentuk buku antologi cerpen berjudul atau yang dikenal dengan judul utamanya Tempatku Pulang. Di buku ini merupakan kumpulan kisah penuh hikmah dari berbagai penulis nasional yang menyelami arti terdalam dari sebuah kata, pulang. Mari kita bedah karya ini satu persatu, dari mulai tema, unsur intrinsik, hingga nilai kemanfaatannya. Yang pertama yakni tema utama. Tema besar yang mengikat seluruh cerpen ini dalam antologi artinya sebuah kepulangan atau kedamaian batin. Menariknya, para penulis di buku ini sepakat untuk mendekonstruksi makna pulang. Pulang tidak lagi diartikan secara sempit sebagai bangunan fisik seperti rumah berdinding bata. Lebih dari itu, pulang digambarkan sebagai sebuah perjalanan spiritual dan emosional, tempat di mana jiwa yang telah terluka, gagal, dan terserah di luar akhirnya bisa kembali diterima tanpa syarat. Unsur inspirasi yang kedua, unsur inspirasi cerpen. Karena buku ini merupakan antologi, saya akan merangkum unsur inspirasi yang menjadi benang merah dan kisah-kisah di dalamnya, seperti cerpen karya Syifa Fauziah, Yusranida Hidayati, Karmini, hingga Adian Lukman. Contoh dan perwataan tokoh-tokoh utama dalam kumpulan cerpen ini digambarkan sebagai sosok yang sangat manusiawi, rapuh, namun memiliki ketaguhan batin. Ada tokoh aku dalam cerpen Syifa Fauziah yang melankolis dan sedang berjuang keras mengikhlaskan takdir cintanya kepada Tuhan. Ada tokoh aku dalam cerpen Karmini, seorang yang anak yang tulus, berbakti dan rela melepas karirnya di kota demi merawat ibunya yang lumpuh di desa. Ada pula karakter Paman dalam cerpen Anissa Salwa, seorang pria yang sempat tersesat akibat candu judi togel hingga masuk penjara, namun akhirnya menemukan jalan tobat. Dan yang unsur yang selanjutnya yaitu alur yang digunakan mayoritas adalah alur maju, namun beberapa penulis menggunakan kombinasi alur sholat balik atau flashback. Flashback digunakan secara efektif untuk menggambarkan kontras antara kesalahan dan memori atas masa lalu yang dengan kesadaran hidup di masa sekarang. Yang selanjutnya yakni latar tempat, kamar yang sunyi di malam hari, teras rumah kecil, tempat berjualan, sel penjara yang pengap, hingga sebuah joglo kuno keluarga bernama Paragon. Yang kedua yakni latar waktu, sering kali mengambil latar malam yang sunyi atau sore hingga yang jingga yang mendukung suasana kontemporatif. Latar suasana yang ketiga, dominasi oleh suasana yang syahdu, penuh baru, sesak oleh penyesalan, namun berakhir dengan kedamaian dan kehangatan. Sudut pandang dari penulis
secara kompak menggunakan sudut pandang orang pertama, yakni saya. Pilihan ini sangat tepat karena membuat suara hati, konflik batin, dan air mata tokohnya terasa begitu intim dan langsung menusuk ke dada pembaca. Selanjutnya yakni amanat pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan sangat mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa dunia luar mungkin menuntut kita untuk selalu sukses, kaya, dan bergerak cepat. Namun rumah yang sejati yaitu Tuhan dan keluarga selalu menunggu kita kembali apa adanya, menerima kerapuan kita tanpa syarat dan tanpa batas waktu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu gaya penderitaan penulis. Gaya penceritaan penulis. Gaya bahasa dalam antologi ini cenderung reflektif, puitis, namun tetap jujur. Penulis tidak menggunakan istilah yang terlampau rumit, melainkan kekuatan diksi yang menyentuh. Dialog yang dilahirkan pun sangat membumi. Sekian dari ulasan cerpen dari tadi. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.